Okay, welcome everyone. Welcome to our video. So this is video we're creating of a discussion today. Oke, perkenalkan nama saya Logas dengan akronim 34. Dan perkenalkan nama saya Gali dengan akronim 17. Jadi di sini kami ingin open discussion tentang belajar bareng aja tentang sekuritas dan good governance. Oke, jadi kita bakalan belajar bareng nih teman-teman hari ini ya. Jadi teman-teman boleh banget simak materi yang kita mau jelaskan di sini buat ya mungkin ilmunya akan berguna banget buat teman-teman calon pembisnis, calon CEO dan calon finance nih buat masa depan nanti nih. Oke, gimana tuh Bang Logas? Nah. Jadi kita langsung open aja ya. Oh boleh, silakan Bang Logas. Gimana tuh? Nah, Gimana di tuh? sini kita nanya tentang sekuritas. Apa itu sekuritas? Sekuritas, Bang. Sekuritas itu apa ya, Gali? Nah, jadi langsung mau start dengan pertanyaan tentang sekuritas ya. Langsung saja. Jadi mungkin dari Bang Logas mungkin bingung nih tentang sekuritas itu apa. Mungkin teman-teman juga ada yang bingung kali, kayak sekuritas itu apaan sih? Nah, jadi sekuritas tuh gampangnya gini Bang, kita buka dengan storytelling dulu Bang. Abang pernah coba buka bisnis nggak? Gitu. Mau coba sih sekarang. Nah, mau coba kan? Nah, itu yang namanya modal. Oh. Nah, kalau misalnya abang mau start coba buka bisnis tuh bisa bang. Kalau mau pinjam, misalnya abang mau pinjam 20 juta dari saya bisa kasih aja gitu. Kalau misalnya abang mau coba pinjam di bank juga bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk perusahaan bang, biasanya kalau untuk perusahaan itu ada instrumen keuangan untuk kita tuh mendapatkan modal dari investor. Nah, itu yang dinamakan dengan sekuritas gitu. Itu sih. Kalau misalnya mau ngerti gampangnya sekuritas itu seperti itu gitu. Buat perusahaan tuh bisa dapat gitu modal dari investor gitu. Oh, jadi sekuritas tuh kita meminjam ke investor gitu. Ya, betul banget. Nah, kalau secara umum Bang, biasanya untuk sekuritas ini yang umum itu ada dua Bang. Yang pertama itu kita tuh dapatkan modal dengan cara ngutang. Ya, pernah dengar obligasi Bang? Oh, pernah. Nah, mungkin Abang juga pernah lihat obligasi gitu kan, atau mungkin Abang juga pernah nih beli obligasi gitu. Nah, kalau obligasi itu cara kita dapatkan modal tapi dengan cara ngutang Bang. Dan yang kedua itu ada dengan cara ini, kita memberikan hak kepemilikan. Contohnya seperti saham. Kayaknya Abang pernah beli saham nih kayaknya. Belum ya? Oh, boleh. Itu sih Bang kalau yang dari pengertiannya gitu. Nah, itu kan yang soal pertama itu kan. Betul. Saya ada soal yang kedua. Mengapa perusahaan itu harus memiliki sekuritas? Mengapa ya Bang? Ya gampang butuh modal aja sih Bang. Oh, itu kan. Nah, gampangnya butuh modal aja sih Bang. Jadi sekuritas tuh ya instrumen perusahaan untuk cari modal dari investor kan. Nah, jadi kalau sekilas tujuannya gampangnya kita buat cari modal. Nah, tapi kalau untuk lebih lanjutnya bisa juga untuk menggait investor gitu. Kalau untuk sekuritas gitu bisa menjalin kerjasama juga kan ujung-ujungnya. Iya. Ya, jadi kalau secara umum sih itu aja ya Bang. Ya, ada lagi Bang yang misalnya Abang mau penasaran tentang sekuritas ya Bang. Ada satu lagi di sini. Bagaimana cara Abang nih menerbitkan sekuritasnya di dalam perusahaan? Kalau dari perusahaan mau menerbitkan sekuritas itu cukup panjang sih prosesnya Bang. Enggak panjang juga sih, tapi Tidak langsung gitu. Iya, enggak langsung juga. Itu kita harus melewati beberapa lembaga gitu kayak dari OJK gitu. Kita juga harus ada izin dari BEI atau IDX gitu. Abang tahu kan, biasa Bursa Efek Indonesia kan. Nah, itu kita harus dapatkan izin juga dari situ. Kita juga perlu verifikasi dari mereka juga baru bisa kita nerbitin sekuritas gitu. Misalnya kayak open saham atau kita mau obligasi gitu. Oke. Dan juga ini Bang, ada bedanya kalau misalnya sekuritas tuh ada yang public dan juga ada yang private Bang gitu. Oh, ada yang private juga. Ya betul. Kalau yang private itu nggak open for public, jelas ya namanya juga private ya. Itu kayak dia hubungi siapa gitu yang mau jadi investornya itu langsung man to man aja gitu, yang private gitu. Nah, kalau yang public itu Abang bisa buka nih di Bursa Efek Indonesia itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang buka saham gitu. Nah, jadi Abang bisa mau beli saham milik suatu perusahaan dan di situ Abang salurkan modal ke mereka dan mereka berikan Abang hak kepemilikan. Gitu sih kalau bedanya private dan juga public gitu. Nah, itu kan sudah yang masalah sekuritas kan kita
lanjut ke yang good governance. Oke, mau lanjut topik ya bang ya? Iya, mau lanjut saja ya. Boleh, boleh. Nanti juga bakal ada terkait juga, mungkin ada mau bahas apa Oke, gitu. tadi kita kan sudah mendengarkan apa itu sekuritas, jenis-jenis sekuritas. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua. Tentang apa, Rocky? Kita akan mendengarkan tentang BUMN dan good governance. Oke, jadi kita mau bicara yang ini ya berarti ya tentang corporate governance frameworknya dari BUMN gitu ya. Iya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materinya nih bang, kira-kira saya mau nanya dikit nih, abang tahu BUMN nggak bang? Sebelumnya sih nggak tahu ya. Wah, sudah tahu ya bang. Bedanya antara BUMN sama dengan perusahaan biasa itu, kalau BUMN itu punya negara, kalau perusahaan biasa itu biasa milik pribadi gitu. Oh, punya swasta. Ya betul. Kalau swasta itu dia punya, misalnya saya punya perusahaan yang untuk punya saya aja gitu. Tapi contoh kayak Bank Mandiri itu kan BUMN kan. Nah Iya. kalau itu jelas itu kayak punya negara gitu. Nah kira-kira itu sih bang kalau tentang BUMN. Nah kemudian kalau bicara tentang good governance-nya itu kita bicara tentang sistemnya bang. Kita bakalan bicara tentang sistem yang ada di BUMN itu kira-kira kayak gimana gitu. Nah tapi daripada saya ngejelasin aja, abang mungkin ada pertanyaan nih tentang tadi yang saya sampaikan. Jadi kita kan sudah mendengarkan itu governance sama BUMN ya. gitu ya, garis Dan besar ya, ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, silakan bang. Pertanyaan itu pilar dari tata kelola perusahaan dan serta dari good governance dan tujuan itu apa di sini? Pilarnya ya, pilarnya, strukturnya dan juga tujuannya. Mungkin kalau abang Us boleh minum dulu. Iya, boleh. Sambil minum nggak apa-apa. Jadi enjoy aja gitu. Oke, jadi kita pertama kita mau bahas tentang pilarnya dulu. Ya. Nah, kalau pilar dari BUMN itu, pilar dari GCG atau Good Governance dari BUMN itu ada 5 ya. Kalau yang saya pernah pelajari itu ada 5. Itu pertama itu ada transparansi. Nah, jadi suatu perusahaan BUMN itu tuh harus banget yang namanya transparansi. Karena kalau bicara transparansi ini kita bisa tahu nih di perusahaan ini ada apa gitu. Nah, kalau tidak adanya transparansi dalam suatu BUMN, ya seperti kasus yang mungkin abang pernah lihat ya di TV-TV ya, misalnya ada terjadi kasus korupsi dan lain sebagainya, itu karena transparansinya kurang bang. Kalau bicara BUMN ya. Kemudian yang kedua itu kita tuh bicara tentang akuntabilitas ya bang. Kalau akuntabilitas nih dia kayak bentuk tanggung jawab gitu, kayak bentuk tanggung jawab kita misalnya di BUMN itu misalnya terjadi suatu hasil dari apa yang udah kita lakukan itu kita bakal bertanggung jawabin gitu. Nah kemudian ada yang namanya responsibility. Nah kalau di responsibility ini sebenarnya sama aja dengan akuntabilitas, sama-sama tanggung jawab. Cuman kalau responsibility ini kayak kita ini tanggung jawab apa yang akan dilakukan gitu. Kalau sedang akuntabilitas itu apa yang sudah terjadi gitu. Itu harus kita sudah terjadi. Iya gitu, kita harus bertanggungjawabin gitu. Okay. Kemudian ada independensi, jadi kemandirian itu dalam BUMN harus banget, jadi nggak ada intervensi dari mana-mana. Enggak ada sampai iya. Nggak boleh terlalu banyak intervensi gitu. Bahkan mungkin aja nggak boleh gitu. Nggak boleh ya? Iya nggak boleh gitu. Okay. Karena bahaya dong kalau misalnya perusahaan milik negara tapi ada intervensi dari itu agak susah ya. Kemudian ada fairness atau kewajaran. Nah itu sih kalau 5 dari 5 pilar kalau kita bicara tentang good governance dari BUMN gitu. Okay. Kemudian tadi ada nanya tentang struktur ya? Ya, struktur dari BUMN. BUMN ya. Kalau dari BUMN wajarnya itu ada 3. Oh, ada 3. Ada 3. Pertama itu ada RUPS ya. Rapat umum pemegang saham gitu. Nah, jadi kalau dalam BUMN itu ada nih, misalnya rapat umum pemegang saham. Jadi para pemegang saham nih tahu di sini ini ada apa-apa aja gitu. Kayak misalnya mau ada pembagian dividen atau pengumuman apa gitu dari pemegang saham. Jadi di sini bakalan memberikan info tersebut. Kemudian ada dewan komisaris atau dewan pengawas. Nah, jadi kalau dalam BUMN itu enggak hanya kita kerja aja gitu, Bang. Iya. Jadi misalnya hanya direksi aja enggak, itu ada yang ngawasin pastinya. Karena kalau enggak diawasin ya Nanti bisa terjadi penyalahan dari pilar-pilar yang tadi kita bahas gitu, Iya. Bang. Nah,
kemudian setelah itu jelas, setelah ada yang jika ada pengawas, ada yang diawasi. Nah, Oh, ada diawasi kayak gitu. ada yang diawasi gitu. Yang diawasi jelas direksi gitu. Nah, ini direksi ini adalah mengelola operasional perusahaan sehari-hari gitu. Jadi direksi inilah yang mungkin menggerakkan perusahaannya gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara diskusinya lebih dalam nih Bang, kalau dari penjelasan yang kita jelasin tadi, mungkin kita bisa cari study case nih Bang. Mungkin yang bisa lebih buat kita nih lebih memahami paham gitu. kan. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Abang ada nggak perusahaan yang kayaknya menarik untuk kita bahas gitu? Mungkin Abang kepikiran sesuatu ya? Oh, ada. Kita akan membahas Bank Mandiri aja ya. Bank Mandiri ya? terus Mungkin kita- Abangnya pakai Bank Mandiri ya? Iya. Oke, kebetulan abangnya pakai Bank Mandiri dan juga tadi saya sempat nyebutin ya tentang Bank Mandiri. Oke, mungkin kita bakalan bahas ke Bank Mandiri aja deh Bang. Nah, kira-kira kalau dari abang kepikiran apa nih Bang? Kayak pertanyaan yang ingin abang tanyakan tentang Bank Mandiri nih Bang. Mungkin buat yang abang bingungin aja gitu. Menurut Bang Gali ya, Iya. menurut Bang Gali itu bagaimana sekuritas yang ada di Bank Mandiri tersebut? Tentang sekuritas ya. Umumnya tadi kan kayak kita jelasin dua ya, yaitu sekuritas ekuitas kayak saham itu dan juga ada sekuritas obligasi. Nah, kalau sekuritas tentang saham itu ada di Bursa Efek Indonesia. Abang bisa lihat nih, kan abang pakai Bank Mandiri nih. Iya. Mungkin kalau abang misalnya mau tertarik nih mau beli sahamnya milik Bank Mandiri bisa Bang. Abang Boleh, coba cari. nanti dicoba. Oh boleh ya, nanti abang coba ya. Coba. Di Bursa Efek Indonesia itu ada Bang. Mungkin kalau abang mau coba. Karena Bank Mandiri ini kan juga BUMN gitu. Iya. Jadi tentunya kalau dari OJK juga pasti bisa nih kalau dia mau buka sekuritas di saham bisa gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu ada obligasi. Kalau obligasi ini Bank Mandiri rutin menerbitkan obligasi korporasi gitu untuk menghimpun dana jangka panjang dan juga menengah gitu. Nah, karena obligasi ini kan jarang nih Bang adanya obligasi 1 bulan bayar Iya. atau 1 tahun bayar, itu utang biasanya Bang. Nah, Utang ya? kalau obligasi itu biasa ada yang 5 tahunan. Nah, jadi jangka itu jangka panjang gitu. Jangka panjang dia. Betul. Nah, tujuan dari obligasi ini tuh biasanya untuk pendanaan ekspansi kredit atau juga buat penguatan modal gitu. Seperti yang kita bahas kan sekuritas itu buat nambahin modal gitu. Nah, itu aja sih Bang kalau mungkin kalau tentang sekuritas gitu. Kalau untuk Bank Mandiri ini yang umumnya ya Bang. Kalau yang umumnya itu kan yang dua tadi yang kita bahas. Nah, ada lagi nggak yang dari Abang yang penasaran gitu mau tanya-tanyain gitu? Tadi kita sudah bahas tentang sekuritas di Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan bagaimana sih dengan tata kelola perusahaan mereka itu? Nah, kalau kita bicara tentang tata kelola dari Bank Mandiri itu jelas. Tata kelola ini Bank Mandiri sendiri aktif dan berkomitmen tinggi dalam menerapkan good governance itu karena mereka tuh juga merupakan bank BUMN gitu, bukan bank-bank swasta gitu. Kemudian mereka juga TBK, tau nggak TBK Bang? Terbuka Bang. Jadi mereka tuh perusahaan terbuka gitu. Dan juga mereka juga lembaga yang diawasi oleh OJK dan juga BI gitu. Nah, jadi mereka harusnya berperan aktif gitu. Iya. Dan prinsip GCG yang mereka terapin itu yang tadi kita bahas ya Bang, kita ada bahas. Itu ada singkatannya Bang, itu namanya tarif gitu. Atau singkatan dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan juga fairness Iya, gitu. iya. Nah, jadi mereka juga pastinya menerapkan 3 prinsip ini kalau di dalam Bank Mandiri gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara soal struktur itu strukturnya itu ada 3 tadi yang kita bahas. Pertama itu ada RPS, Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Menteri BUMN dan Wakil Negara gitu. Kalau teman-teman mungkin baru tahu gitu. Nah, kemudian ada 2 lagi yang itu adalah Dewan Komisaris atau Dewan Komite, itu dewan yang pengawasi tadi. Iya. Nah, jadi sebelum kalau direksi itu mau bekerja dia harus ada ini dewan yang mengawasi gitu kayak komitmen audit, ada komitmen pemantau resiko dan juga komitmen tata kelola gitu. Nah, yang terakhir jelas itu ada direksi gitu atau pemimpin manajemen harian yang melakukan strategi bisnisnya gitu. Jadi kalau direksi pasti dalam Bank Mandiri ada direksinya gitu. Nah, mungkin Abang hari ini menggunakan Bank Mandiri, mungkin suatu saat bisa ini kali Bang, bisa jadi direksi dari Bank Mandiri gitu. Ya amin gitu ya Bang. Mana kita tahu ya kan Bang.
Nah, kemudian langkah nyata dari Bank Mandiri itu seperti apa sih? Kayak mungkin abang juga penasaran gitu kan. Nah, kalau itu ada publikasi laporan tahunan dan keberlanjutan gitu. Iya. Kalau abang buka di BEI atau IDX atau Bursa Efek Indonesia, Iya. itu abang bisa cari laporan tahunan dari Bank Mandiri gitu. Nah, ini bentuk nyatanya gimana mereka tuh transparansinya ada gitu. Kalau menampilkan laporan tahunan gitu. Iya. Nah, kemudian ada audit internal yang kuat dan eksternal yang rutin gitu. Nah, ini juga sebagai bentuk nyata nih dari Bank Mandiri. Dan juga yang terakhir itu ada penilaian good governance secara berkala oleh pihak independen gitu. Nah, kalau yang bisa saya sampaikan mungkin hanya itu aja Bang kalau tentang Bank Mandiri dari pertanyaan Abang tadi nih. Iya. Kalau mengenai tentang sekuritasnya, strukturnya. Nah, ini kan yang sesuai dengan materi kita yang tadi kita bahas tadi Oke. gitu. Kita berterima kasih kepada Bang Gali yang telah Oke. menjelaskan apa itu sekuritas, apa itu good governance dan lain-lainnya. Di sini kita belajar apa sekuritas perusahaan dan good governance itu adalah dua aspek penting dalam pengelolaan BUMN, di mana sekuritas seperti saham dan obligasi digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari publik atau investor. Institusi guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, good governance memastikan bahwa seluruh proses operasional dan keuangan dijalankan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, independen dan adil. Oke, betul. Nah, itu sih kesimpulan yang abang simpulkan oke banget nih bang. Nah, Oke. kira-kira kalau dari study case yang kita bahas, apa yang bisa abang kira-kira bisa simpulin? Sekarang kita masuk ke study case yang tadi dibahas itu. Bank Mandiri menerbitkan sekuritas dalam bank saham dan obligasi untuk mendukung ekspansi bisnisnya sambil tetap menjaga good governance yang kuat dan profesional karena statusnya sebagai BUMN besar dan perusahaan yang terbuka. Ini menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu benchmark praktik tata kelola keuangan yang sehat sektor di perbankan Indonesia. Oke, keren banget sih bang. Jadi dari apa yang kita pelajari, abang juga bisa nyimpulin dengan sangat baik nih. Nah, oke, keren nih bang. Nah, jadi mungkin teman-teman juga kalau mau tahu apa yang kita bahas dari tadi, dari apa yang bang Loga simpulin tadi, itu Iya. udah include hampir semuanya yang dari yang kita bahas tadi. Nah, mengingat jamnya juga udah sampai nih bang. Iya, sudah. Bentar lagi kita juga ada kelas mungkin kan. Nah, jadi mungkin sekian aja nih guys untuk video kita kali ini tentang sekuritas dan juga good corporate governance dari BUMN gitu. Iya. Nah, sekian aja dari saya Galih dengan akhir ranting 17. Dan saya Loga, jangan akhir dari aku dengan yang 3. Oke, see you everyone.